Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Mari bersama saat ini kita datang menikmati hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu, mari sama-sama kita datang, kita bawa doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti atas setiap kami. Kalau sampai hari ini Engkau izinkan kami ada, menikmati Yesus, menikmati kebenaran-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami percaya ini adalah anugerah dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau mau berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Kami percaya Yesus selalu bersama dengan kami. Penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, biarlah saat ini kami bawa setiap hati dengan sungguh Tuhan. Telinga seorang murid, hati yang mau menyembah, hati yang mau diproses Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, Kau kuatkan setiap anak-anak-Mu. Tanpa Yesus kami tidak akan mampu. Tapi ketika kami memiliki Yesus dalam hidup kami, kami percaya kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut Engkau dalam setiap hati kami. Satu persatu dari kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengenal, mengerti akan hati Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Di hadapan Tuhan kami mau datang menyembah. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Amin. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Caramu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus mati bagiku, berikan nyawamu bagi hidupku. Caramu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Mari jangan pernah hilang pengharapanmu. Katakan, ada Yesus yang selalu peduli. Amin. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Ini doa kami Tuhan. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan cinta. Dia berikan nyawanya
kita. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Daramu, amin, tebus dosaku. Hidupku menjadi yang baru. Yesus, oh Yesus, mati bagiku, berikan nyawamu bagi hidupku. Daramu tebus dosaku. Hidupku menjadi yang, oh Yesus Tuhan, oh Yesus, mati bagiku, amin, memberikan nyawamu bagi hidupku. Daramu tebus dosaku. Hidupku menjadi yang baru, amin. Oh Yesus, mati bagiku, berikan nyawamu bagi hidupku. Daramu tebus dosaku. Hidupku menjadi yang baru. Yes, Tuhan. Bukti kasih cintamu bagi kami. Kalau darahmu kamu curahkan bagi kami Tuhan, kalau darah sudah Engkau curahkan bagi kami percaya Tuhan, berkat pun akan Kau curahkan bagi setiap kami. Kesehatan pun akan kami dapatkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada pertolongan Tuhan. Ketika kami berharap, percaya, setia, selalu ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami tidak hilang pengharapan. Kami tidak ragu akan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau buat kami berbeda Tuhan. Di dalam kelemahanmu, kelemahan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam permasalahan kami sekalipun, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan. Selalu ada Yesus bagi kami. Ada Yesus bagi kami. Pernah sedetik pun Kau tinggalkan setiap kami. Ada Yesus, selalu ada tangan-Mu bagi kami. Oh, ya na 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 na. Ya na 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 na. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi kami. Oh
Rashikiri bayara la bayara la Jesus. Kau yang beri kekuatan, Amin. Kau Hanya yang Yesus. beri pengharapan, Hanya Yesus Tuhan. hanya Yesus Hanya Yesus yang Tuhan. kami andalkan. Dalam nama Yesus Sungguh Tuhan. hanya Yesus. Oh ya Rabaya na na na. Ya Rabba Shira Selamat kami Tuhan. Buka setiap hati kami Tuhan. Ya Rabba ya Shakara Kami Rabba mau Rabba mendengar Rabba suara Rabba Tuhan. Kami mau dididik akan Engkau Yesus Tuhan. Sungguh membuat kami mengerti hati. Kehendakmu atas hidup kami Tuhan. Dalam namamu Yesus. Kiara la 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 masih namanya la la. Tidak pernah kau biarkan setiap kami Tuhan. Glory Yesus. Dia mengerti, Amin. Dia peduli Amin. persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Yes. Dia peduli persoalan Yang kita alami. namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. mungkin orang-orang yang di sekitarmu, bahkan orang yang terdekat dengan hidupmu, tidak mengerti apa yang kau rasakan, tidak memahami apa yang kau hadapi. Namun ada satu pribadi yang senantiasa mengerti. Dia tidak hanya mengerti, tapi dia peduli akan hidupmu. Namanya Yesus. Karena itu saat ini saudara, harus semua iman dan pengharapanmu Yes. hanya kepada Yesus. Yes. Satu-satunya pribadi yang Yes. memahami kita. Satu-satunya pribadi yang mengerti Amin. Yes. tetesan air mata. Amin. Satu-satunya pribadi yang sanggup menolong. Amin. Ora Bastasyara. Dia mengerti, Yes. Dia peduli Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya Yesus. Dia mengerti, Dia peduli persoalan terjadi. Dia mengerti, Dia peduli
nyata. Kami mau selalu percaya, kami mau selalu berharap hanya di dalam Yesus. Batu karangku yang teguh, gunung batu keselamatanku, sumber kemenanganku, Yes Lord. Haleluya. Irobata syaralalalalalalala, bata karal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 abase. Ini iman kami Tuhan, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus. Ya Rabashe, ya Rabashe, karal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 a. Kami percaya melalui ibadah ini, setiap kami yang lemah kami sudah dikuatkan. Setiap kami yang sakit kami sudah disembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat kami sudah terima kelegaan dan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Sebab kami mengalami pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat. Terima kasih buat jamahan. Kami percaya Kau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Kau hadir bagi kami. Kau ada buat setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, berikan kami telinga seorang murid. Dan setiap kami boleh mendengar perkataan-Mu. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Demikianlah setiap iman kami akan dikuatkan saat ini. Sebab firman-Mu menjadi rema, menjadi kehidupan buat setiap hidup kami. Tuhan, Kau urapi anak-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya otoritas-Mu penuh, urapan-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang keluar dari lidah bibirnya, itu semua adalah isi hati Tuhan. Itu semua adalah kebenaran dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap diubahkan, kami siap untuk dibaharui. Hati dan pikiran kami, roh, jiwa, tubuh kami siap untuk dibangkitkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Malam ini entah kenapa ya, saya tergerak sekali untuk berbagi sesuatu yang sangat-sangat sederhana sekali, sangat simpel sekali. Dan saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjawab banyak sekali pergumulan dan pertanyaan teman-teman semua beberapa waktu belakangan ini, terutama berkaitan dengan pergumulan di dalam soal pekerjaan maupun finance ya. Saya mengajak Bapak Ibu, kalau Anda membawa Alkitab, kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Injil Lukas pasal yang ke-5. Ada satu cerita yang simpel sekali saudara ya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya,
Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, malam ini yang saya mau sharing kepada semua saudara, terutama kalau Anda sedang mengalami satu pergumulan yang cukup berat di dalam soal pekerjaan maupun finansial, mudah-mudahan cerita ini boleh menjadi satu flashback, satu gambaran ya. Nah, Alkitab menuliskan begini saudara, ayat 1 dan 2. Jadi Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, kemudian banyak orang yang mengerumuni dia. Dan dia melihat dua perahu di pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Saudara, kita tahu latar belakang ceritanya bahwa Simon bersama beberapa temannya semalam-malaman itu mencari ikan, nggak ada. Saudara, perahu, Alkitab menuliskan di ayat 2, ada perahu yang ditaruh, ditambatkan di tepi pantai. Perahu ini berbicara tentang pekerjaan mereka ya. Karena Simon dan teman-temannya, mereka penjala ikan, mereka memakai perahu sebagai alat untuk mereka itu mendapatkan ikan. Mereka mendapatkan income dari menjual ikan yang mereka tangkap. Nah, Alkitab menuliskan mereka taruh perahu itu di tepi pantai. Dan kenapa mereka taruh tepi pantai? Karena Alkitab menuliskan mereka membasuh jala dan karena mereka seharian sudah capek sekali, mereka nggak dapatkan hasil. Nah, hal pertama yang saya ingin ingatkan pada teman-teman semuanya ya, buat semua teman sedang bergumul soal struggle, soal finansial maupun pekerjaan, dengarkan baik-baik. Waktu itu Alkitab menuliskan Yesus masuk ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Yesus masuk ke dalam perahu. Apakah Yesus tahu bahwa itu perahu Simon? Iya, saudara. Yesus jelas tahu itu perahu Simon. Kenapa Yesus sengaja memilih pakai perahu Simon? Karena Yesus tahu apa yang dialami oleh Simon, dan Yesus hendak melakukan sesuatu yang spektakuler dalam kehidupan Simon. Waktu itu belum menjadi nama Petrus ya. Jadi hal pertama yang saya tangkap ketika saya menyiapkan malam hari ini, satu message sederhana, satu message istilahnya satu tema profetik yang simple. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, Simon itu kelelahan, Simon itu putus asa. Waktu saya lihat film The Chosen, saya semakin bisa mendapatkan gambaran bagaimana nelayan-nelayan itu mereka harus membayar pajak yang cukup banyak. Mereka harus membayar pajak dari Roma, mereka membayar pajak dari Bait Suci. Jadi mereka banyak sekali tanggungan pajak yang mereka harus hadapi. Sehingga ketika itu sebabnya mereka sangat membenci tukang pajak ya. Nah, itu sebabnya ketika seharian semalaman mencari ikan nggak berhasil. Makanya Simon tuh sangat desperate, putus asa. Bapak Ibu dengarkan, kalau ini adalah gambaran yang Anda alamin, bahwa pekerjaan saudara seperti Anda itu sudah forsir, Anda itu sudah all out, Anda itu sudah kerahkan segala kekuatan yang ada, tetapi Anda ngalamin seperti Simon bahwa nggak ada hasil, Anda ngalamin seperti Simon benar-benar nggak dapat apa-apa. Dengarkan ya, Yesus hari itu sengaja mengajar naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Karena Yesus tahu persis apa yang dialami oleh Simon. Malam ini saya ingin menyampaikan message Tuhan buat semua teman-teman yang ikut di Zoom. Apapun yang Bapak Ibu sedang tangisin dan pergumulkan, orang boleh enggak tahu. Saya bisa enggak tahu. Bahkan keluarga dekat juga bisa enggak tahu. Percayalah, percayalah. Ada satu pesan yang Tuhan sampaikan.
Dia tahu, dia ngeliat semuanya. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa malam ini itu adalah pergantian tahun baru ke Israel, tahun baru Israel? Tahukah Anda bahwa malam ini adalah Rosh Hashanah? Oke, tahun Rosh Hashanah, hari raya tahun baru orang Israel. Nah, di dalam pergantian tahun baru orang Israel hari ini yaitu Rosh Hashanah, tahun ini adalah tahun Paybat. Mereka menyebutnya tahun Paybat. Apa arti kata Paybat, saudara? Paybat itu artinya Pay itu mulut, Bat itu rumah. Oke ya. Paybat itu mulut, P itu mulut, Bet itu rumah. Dan lucunya, luar biasanya, dari kata Bet, Anda kalau tahu kata Bethlehem, nah itu rumah ya. Dari huruf Bet sendiri, ternyata bentuk hurufnya di bagian dalamnya ada P. Jadi kalau bahasa sederhananya itu gini, pay in the house gitu ya, mulut di dalam rumah. Apa sih artinya mulut di dalam rumah? Kalau orang di dalam expression bahasa Inggris, misalnya dalam expression bahasa Inggris katakan pay in the house gitu, itu artinya, saudara, pay in the house itu artinya bahwa inilah saya percaya, inilah saya yakinin secara pribadi. Ada banyak penafsiran, tetapi saya menangkap secara pribadi, Bapak Ibu. Malam ini pergantian tahun, dengarkan baik-baik. Pay in the house berarti begini, apa yang Anda ucapkan dengan mulut Anda, pay in the house, itu akan terjadi. Apa yang Anda ucapkan dengan mulut Anda akan digenapi. Saya berdoa malam ini, jangan sampai karena Anda, perahu saudara, sudah dikerahkan dengan sekuat tenaga sepanjang malam, sekian bulan lamanya, Anda tidak melihat hasil. Saya berdoa jangan sampai Anda salah dengan perkataan. Karena tahun ini, tahun Paybat adalah mulut di dalam rumah. Pay in the house, mouth in the house. Itu artinya bahwa ini akan menjadi waktu-waktu di mana apa yang Anda ucapkan sangat sensitif sekali akan menjadi satu kenyataan. Karena itu pastikan yang Anda ucapkan yang benar ya, saudara ya. Pastikan yang Anda ucapkan yang amin-amin, yang positif-positif, yang baik-baik. Dan saya berdoa malam ini saudara yang sedang mengalami problem seperti yang dialami oleh Simon, dengarkan. Tuhan itu ngelihat. Karena begitu banyak orang yang DM maupun WA sama saya, dan mereka rata-rata berkata begini, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak care, Tuhan tinggal diam, Tuhan tidak tolong sama sekali, Tuhan cuek. Enggak, saudara. Hari itu cerita ini Tuhan katakan, sampaikan cerita sederhana ini untuk menyampaikan messageku buat mereka, bahwa aku memilih untuk naik ke perahu Simon, karena aku tahu persis apa yang dialami oleh Simon. Tuhan mau sampaikan buat Bapak Ibu malam hari ini yang sedang mengalami pergumulan soal kerjaan dan finance, dengarkan. Terutama yang soal pekerjaan dan finance ya. Dengarkan baik-baik. Tuhan melihat. Tuhan bukan cuman melihat, tetapi Tuhan peduli. Bukan cuman Tuhan peduli, tetapi Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan do something. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengizinkan supaya Tuhan bisa melakukan apa yang Tuhan mau siapkan buat saudara dan saya. Banyak sekali saudara, terlalu banyak orang itu yang mengajukan pertanyaan begini loh sama saya. Kok enak ya Bu Ruth itu, butuh apa buat bayar sekolah anak, sembahyang sebentar kok dikasih. Kok enak ya Bu Ruth itu butuh apa, tiba-tiba Tuhan kirimkan mujizat. Tiba-tiba Tuhan kirimkan orang yang tidak pernah dibayangkan untuk kirimkan berkat. Saya cuma mau bilang buat Bapak Ibu, kalau saya anaknya Tuhan, saudara juga anaknya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama. Amin. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, Tuhan bisa kerjakan buat saudara dan saya semuanya. Amin Bapak Ibu. Jadi Anda yang bergumul malam hari ini, yang sedang begitu lama sudah berusaha, berjuang, pergumulan apapun sampai Anda desperate dan putus asa, dengarkan, Tuhan ngelihat. Oke, Tuhan peduli dan Tuhan mau turun tangan. Namun yang harus kita pelajarin, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita lihat ya Bapak Ibu ayat yang ketiga. Perhatikan, Yesus tuh naik ke dalam salah satu perahu yang disebut sebagai perahu Simon. Dan dia menyuruh supaya Simon itu menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.
Kenapa? Dia mau pakai perahu itu untuk duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu, yang saya mau sarankan pada Bapak Ibu Saudara itu begini. Hal yang pertama ya, ini message Tuhan buat saudara semua yang sudah bertahun-tahun, yang cukup lama bergumul dan tidak melihat keajaiban. Karena saya percaya Rosh Hosana ini akan menjadi tahun penggenapan. Tahun di mana banyak penggenapan Tuhan akan terjadi. Saudara, Alkitab menuliskan, nelayan-nelayan itu meninggalkan perahu itu karena mereka lelah dan mereka taruh perahu itu. Tapi Alkitab menuliskan mereka membasuh jala. Oke, mereka membasuh jala. Arti membasuh jala, saudara, arti kata membasuh jala berarti jala itu akan dipakai lagi nantinya. Tapi untuk hari itu mereka that's it, sudah cukup. Mereka tidak akan, istilahnya mereka nggak akan cari ikan lagi. Jadi mereka basuh itu jala, dan mereka besoknya tidak akan cari ikan lagi. Jadi mereka waktu basuh jala, mereka untuk beberapa hari lamanya mereka nggak akan mencari ikan kembali. Artinya apa, Bapak Ibu? Ada waktu di mana saudara dan saya perlu mengistirahatkan. Artinya gini, saudara dan saya perlu berhenti dulu. Kalaupun saudara dan saudara sudah banyak yang berjuang dengan segala kekuatan Anda untuk mengupayakan pekerjaan Anda itu untuk menghasilkan, saya cuma menyarankan gini, kalau Anda sudah terlalu ngoyo, Anda sudah terlalu frustasi, Anda sudah terlalu sampai all out, sampai kelelahan, dengarkan baik-baik. Bila perlu taruh dulu semuanya, nggak usah dikerjain, taruh dulu, nggak usah disentuh sama sekali. Saudara, kalau perahu itu tidak disentuh, perahu itu ditaruh, berarti kan tidak bakal menghasilkan hasil. Secara manusia kita kelihatannya mundur, karena perahu itu sebetulnya bisa dipakai untuk menjala ikan. Tetapi pada hari itu, nelayan-nelayan memutuskan untuk tidak pakai itu lagi beberapa lama. Saudara, ada waktu di mana kita tuh perlu, seakan-akan memang mundur, tidak menghasilkan apa-apa. Seakan-akan memang tidak bikin apa-apa, padahal mungkin saudara sedang dikejar tanggungan. Saudara mungkin sedang dikejar kebutuhan yang jalan terus. Saudara dikejar keperluan banyak tagihan-tagihan. Dengarkan baik-baik. Kelihatannya saudara dan saya tuh kepengen lari, tapi percayalah, Yesaya pasal yang ke-30 tuh menuliskan begini, kamu pengen naik kuda dan lari cepat, tapi kamu malah dikejar dengan lebih cepat oleh pengejar-pengejarmu. Saudara, ketika Anda sudah sangat kelelahan dan Anda apapun yang Anda kerjakan tidak menuai hasil. Ini kelemahan yang sering terjadi pada anak-anak Tuhan, bahwa ketika mereka ngoyo, mereka pakai segala cara, gali lubang, tutup lubang, terus-terusan. Sampai akhirnya mereka paksakan, sampai satu titik tidak ada lagi lubang yang bisa digali. Kita jangan seperti itu, saudara. Ketika kita benar-benar sudah berusaha dengan apa yang kita bisa, tidak sampai melebihi dari kekuatan, dan ternyata belum ada hasil. Saudara, itu tandanya, itu sebetulnya ada sebuah calling bahwa kita perlu belajar untuk break dulu. Ambil waktu untuk break dulu. Saudara nggak usah dikerjain. Loh Bu, tagihan kan jalan terus. Betul saudara. Tapi Anda perlu break dulu. Alkitab justru mengajarkan belajarlah untuk istirahat dulu. Di dalam tenang dulu. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Belajar untuk break dulu. Buat saudara semua yang hari-hari ini sudah desperate, karena banyak masalah yang bertubi-tubi, tidak selesai-selesai, Anda makin ngoyo, makin tidak selesai. Ini waktunya Tuhan berbicara buat saudara, break dulu. Ambil waktu, mundur dulu. Istirahat dulu. Nggak usah bikin macam-macam, nggak usah ngambil keputusan apa-apa. Itu yang pertama, saudara, yang Tuhan ingatkan. Yang kedua, Tuhan bilang begini, di dalam ayat 3, Yesus duduk di atas perahu. Untuk apa? Untuk ngajar. Yesus tanya sama Simon, aku boleh nggak pakai perahumu? Pasti Simon akan menjawab, nggak mungkin Simon berani nolak. Yesus naik di atas perahu Simon untuk mengajar. Bapak Ibu, ini waktunya ketika Anda sudah berusaha dengan sekuat tenaga Anda tidak bisa. Ini waktunya. Serahkan pekerjaan atau pergumulan keuangan saudara atau kondisi saudara, serahkan ke Tuhan, terserah dia mau bikin apa. Serahkan total, loh Bu kan tidak bisa menghasilkan ikan. Simon juga tidak bisa menghasilkan ikan. Toh sama-sama tidak menghasilkan ikan. Serahkan ke Tuhan, terserah dia mau pakai
buat apa. Terserah dia mau pakai untuk apa. Ini waktunya, Bapak Ibu, Anda dan saya belajar bahwa ketika doa kita tidak dijawab, ketika doa dan pergumulan kita belum melihat jalan keluar, ini waktunya percaya habis-habisan, percaya bongkotan dengan Tuhan. Terserah deh Tuhan, aku ini mau apakan. Terserah Tuhan, pekerjaan ini mau apain. Terserah Tuhan, apa yang kamu planningkan untuk pekerjaan saya. Bisa enggak? Saudara berani enggak untuk total nyerahkan semuanya sama Tuhan? Saudara, tanggal 26 Juni yang lalu, tanggal 26 Juni, saudara, saya pernah sharing kepada beberapa teman ketika ada di sini. Saya tuh mendapatkan pekerjaan untuk bekerja sebagai seorang educator di childcare, saudara ya. Dan kemudian saya mulai bekerja itu dari bulan Mei. Bulan Mei, baru bekerja tanggal 10 Mei, terus kemudian 26 Juni, saudara saya tuh ngerasakan enaknya dapat duit. Saya ngerasakan kerja di sini enaknya dapat duit lumayan Bapak Ibu, terus terang lumayan banget. Wis tah Bapak Ibu lumayan pol, orang Surabaya bilang lumayan banget saudara. Saya mulai menghitung-hitung dengan pikiran saya, wah kalau 1 bulan bisa ngantongin segini, saya bisa bayarin uang sekolah anak saya 6 bulan, saya bisa bayarin full dengan nggak perlu nunggu dari bantuan orang lain, nggak perlu nunggu apa-apa lagi. Dengan kerja segini, 1 bulan saya dapatnya segini, 6 bulan saya sudah bisa untuk bayar uang sekolah anak. Saya mulai seneng Bapak Ibu, saya mulai seneng. Kemudian bulan Mei, 26 Juni, Tuhan bicara. Tuhan bicara begini, nak berhenti kerja, ambil waktu untuk berdua dengan aku, ambil waktu untuk mencari aku. Ambil waktu untuk hanya menyembah, untuk bergaul karib dengan aku. Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan, secara manusia, saya berpikir begini, secara manusia, ini saya sudah punya perahu ini menghasilkan gitu loh. Ternyata Tuhan itu meminta saya untuk taruh perahu itu, untuk dia mau bikin apapun. Untuk dia itu istilahnya saya tuh harus reskan perahu saya. Padahal saya tuh bisa menghasilkan ikan. Kalau Simon enggak menghasilkan ikan. Sedangkan yang menghasilkan ikan aja Tuhan bilang, reskan perahu kamu. Saya reskan Bapak Ibu. Waduh Bapak Ibu, dari 26 Juni sampai bulan Juli, bulan Agustus, terus terang Bapak Ibu, saya merasakan secara rohani saya merasa segar sekali. Gimana enggak segar Bapak Ibu tiap harinya kerja sembahyang, menyembah Tuhan, baca Alkitab, baca buku. Cuman itu aja kerjanya setiap hari. Terus terang, habis ngerasain dalam setiap bulan dapat uang sekian besarnya, kemudian sudah 2 bulan ngerasain dapat sekian besar, kemudian langsung mandek gitu saudara, kerasa banget Bapak Ibu. Secara manusia perahu itu tidak menghasilkan, secara manusia saya melihat kemunduran, tapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu, dengarkan. Bulan Juli awal saya menerima tagihan dari sekolah untuk membayar uang sekolah anak saya senilai 10.000 Australia dolar atau sekitar 100 juta lebih. 10.000 Australia dolar. Saudara, Anda bayangkan, perahu yang tadinya menghasilkan, Tuhan ketika meminta, nak, taruh perahu itu, aku mau pakai kamu duduk bersama dengan aku. Saudara, tidak menghasilkan secara manusia. Dengarkan ya, tetapi kemudian bulan Juli awal tagihan keluar, saya cuma menyembah, saya cuma bergaul karib dengan Tuhan. Bulan Juli minggu keempat itu deadline pembayaran. Bulan Juli minggu keempat deadline pembayaran. Dengarkan Bapak Ibu, bulan Juli minggu ketiga, 1 minggu sebelum deadline pembayaran, tiba-tiba saya ditelepon seseorang dan saya kaget sekali. Dia bilang begini sederhana, Ibu Ruth, maaf, saya mengganggu. Saya ini minggu lalu, istri saya tuh sedang menyembah. Dan ketika dia lagi menyembah, tiba-tiba dia terbayang wajah Ibu Ruth. Dan ketika dia terbayang wajah Ibu Ruth, dia mendengar Tuhan berbicara. Kamu ambil amplop, siapkan uang 10.000 Australia dolar, dan berikan kepada hamba Ruth.
Itu minggu ketiga bulan Juli, saudara, 1 minggu sebelum tagihan. Saudara, saya tuh ngelihat gini, secara manusia perahu itu nggak kepake. Secara manusia, saya ini punya kesempatan untuk dapatkan duit untuk bayar uang sekolah anak. Tetapi kemudian ketika Tuhan menyuruh saya, istilahnya, perahu ini mau aku pakai, terserah aku mau pakai, kamu belajar untuk menyerahkan. Saudara, saya melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib, saudara. Kalau saya pakai kekuatan saya sendiri, saya butuh beberapa bulan untuk membayar uang sekolah anak saya. Tetapi ketika perahu itu saya serahkan ke Tuhan untuk dia mau pakai apapun, saudara, untuk dia serahkan ke dia, terserah dia mau diemin, terserah dia mau nggak bikin apa-apa sekalipun, Anda belajar untuk mempercayai Tuhan di masa-masa seperti ini. Saudara dengarkan, akhirnya saya tuh melihat yang kelihatan secara manusia kemunduran ternyata akan membawa percepatan yang luar biasa buat saya. Hanya dalam waktu 3 minggu, Tuhan kirimkan berkat sehingga saya bisa bayar uang sekolah anak saya minggu depannya. Yang saya maksud itu adalah begini, Anda sudah berusaha ngoyok dan Anda tidak melihat hasil. Ini waktunya Anda belajar untuk mempercayai Tuhan. Terserah Tuhan di masa-masa Tuhan itu belum menjawab doa. Terserah Tuhan di masa-masa perahu saudara tidak menghasilkan. Terserah Tuhan di masa pekerjaan saudara tidak melihat titik terang. Silakan Tuhan. Terserah, aku mau belajar mempercayai apa yang Tuhan mau. Percayalah bahwa ketika doa kita belum dijawab, ketika pergumulan kita belum ditolong, Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu di baliknya. Amin, saudara. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu di baliknya. Itu pelajaran kedua yang saya cuma ingin bagikan kepada saudara, yang simple sekali. Yang simple banget. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dengarkan. Ketika Yesus sedang ngajar di atas perahu, ini ya, perhatikan. Pertanyaannya gini, Simonnya lagi kemana? Ketika Yesus lagi ngajar di atas perahu, Simon kemana? Simon nggak mungkinlah jalan-jalan meninggalkan. Simon nggak mungkinlah pulang. Enggak, saudara, karena Alkitab bilang setelah itu Yesus ngajak Simon bertolak ke seberang. Waktu Yesus selama mengajar, Simonnya kemana? Ini yang perlu kita tiru. Saudara, di masa-masa saudara sedang belum dijawab oleh Tuhan dengan segala banyak badai, dengan segala banyak kondisi di mana saudara belum melihat hasil, bagian Simon adalah, Simon kira-kira kemana, saudara? Saya percaya Simon ada di situ ngapain? Dia mendengarkan Yesus mengajar. Dia mendengarkan Yesus mengajar. Sebuah pelajaran simple. Saudara, kalau hari ini engkau seperti ngalamin kayak Simon, duduk, dengar-dengaran Tuhan. Duduk, gali firman. Duduk, belajar untuk duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Maria waktu duduk di kaki Tuhan, ngelihat Tuhan, memandang Tuhan, mendengar Tuhan, cari Tuhan, bangun kedekatan dengan Tuhan. Itu yang dilakukan bagiannya oleh Simon. Itu yang dilakukan oleh Simon. Amin, saudara. Jadi hal yang ketiga, Simon duduk, dengar Tuhan ngajar. Simon duduk, dengar Tuhan bicara. Bagian saudara dan saya, jangan terus ngoyot dengan cara kekuatan sendiri, cari utangan, cari bantuan dari orang, lalu mikir setiap hari bisnis apa enaknya, buka usaha apa enaknya, bikin mulai investasi apa, ini enggak jalan Bu, usaha saya ini enggak jalan, saya mesti bisnis apa, bisnis apa, bisnis apa. Saudara, Anda sedang dalam kepanikan. Belajar seperti yang dilakukan oleh Simon, duduk, dengar Tuhan ngomong apa, dengar Tuhan ngajarin apa, gali firman, baca Alkitab, sembahyang, menyembah Tuhan, bangun keintiman. Amin. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Alkitab menuliskan, Tuhan kemudian mengajarin Simon sebuah strategi. Simon, ayo kita bertolak ke seberang. Simon bilang begini, Guru, kita sudah nyoba semalaman, tapi tidak ada hasil. Tetapi untung Simon itu bilang begini, tetapi karena kau yang menyuruhnya. Baiklah. Cara yang dipakai oleh Yesus waktu nyuruh Simon bertolak ke seberang bukan cara yang baru. Cara yang sama. Artinya sebelumnya Simon sudah pernah coba.
Sebelumnya Simon sudah pernah melakukannya. Bapak Ibu, mungkin Anda sudah pernah melakukannya sebelumnya. Mungkin Anda sudah coba nawarin ke si A, sudah pernah tapi ditolak. Mungkin Anda sudah pernah mencoba memarketingkan dengan cara seperti ini tapi fail. Dengarkan. Tetapi yang membuat beda kali ini, karena Simon tidak berjalan sendirian. Simon jalan dengan Tuhan. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Semua yang lahir, dengerin ya, semua yang lahir, apapun yang dikerjakan, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang keluar dari keintiman dengan Tuhan, yang lahir dari hasil keintiman dengan Tuhan, akan menghasilkan ledakan yang spektakuler. Perhatikan, semua yang lahir, segala sesuatu yang kita lakukan, keluar dari keintiman dengan Tuhan, lahir dari berbangun keintiman dengan Tuhan, akan memberikan hasil yang berbeda dengan kalau kita mengerjakan yang sama, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara dan saya intim dengan Tuhan, seperti Simon, mulai belajar duduk untuk mendengarkan pengajaran Tuhan, mulai mendengarkan firman Tuhan, mulai bangun kedekatan dengan Tuhan. Ketika dia keluar bertolak ke seberang, cara yang dia pakai tidak beda dengan sebelumnya. Sepanjang malam dia dan teman-temannya sudah melakukannya. Tetapi yang membuat beda, segala sesuatu yang lahir dari keintiman dengan Tuhan akan beda hasilnya. Malam ini 4 hal yang saya ingatkan kepada Bapak Ibu, dengarkan. Percayalah bahwa Anda bergumul sekian lama ngoyok, Tuhan itu ngelihat kok. Dan Tuhan mau ikut campur. Tapi syarat yang kedua, gimana supaya Tuhan bisa ikut campur? Izinkan bahwa ketika pertolongan belum terjadi pun, bahwa ketika kerjaan seperti mangkrak, bahwa ketika income seperti separuh kepotong, bahwa ketika penghasilan seperti hilang, percayalah, percayakan semua total ke Tuhan. Percayakan total ke Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu pun yang ditunda atau didelay yang tanpa maksud dan tujuan. Percayakan total semua ke Tuhan. Amin. Yang ketiga, belajarlah duduk tenang dulu sama Tuhan. Dengarkan, bangun keintiman. Setelah Anda keluar, bangun keintiman. Walaupun Anda bilang begini, Bu Ruth, saya nggak peka dengan Tuhan. Tapi kalau Anda intim dengan Tuhan, tiba-tiba di dalam hati Anda tergerak, kok kepingin ya marketingkan ke sini ya? Kok kepingin ya coba jualan lewat Facebook? Kok kepingin ya aku nawarkan lewat Instagram? Anda akan melihat hasilnya akan berbeda. Walaupun sebelumnya Anda sudah promo di Facebook, walaupun sebelumnya Anda sudah coba tawarkan di Instagram, tetapi ketika Anda keluar bersama dengan keintiman dengan Tuhan, sentuhan yang terjadi akan berbeda. Amin Bapak Ibu, sentuhan yang terjadi akan berbeda. Serahkan, walaupun perahu itu mangkrak, walaupun tidak ada hasil, walaupun sudah berjuang sekian lama Anda tidak melihat hasil, belajar serahkan ke Tuhan. Tuhan mau bikin apa lewat segala doa yang belum dijawab ini. Saudara, saya ingat sebuah cerita tentang seorang yang luar biasa. Ada seseorang yang dipecat. Saudara, orang ini dipecat. Dia seorang yang bekerja di pabrik penggergajian kayu. Dia kerja di pabrik penggergajian kayu dan kemudian karena resesi, sama seperti zaman-zaman sekarang karena resesi, terjadi PHK termasuk dia yang di PHK. Nah, ketika dia pulang, saudara, dia linglung seperti orang ketak-ketik, bingung gimana dia harus ngomong sama istrinya. Dia punya anak, bagaimana dia harus bercerita kepada mereka. Saudara, itu yang terjadi kemudian. Akhirnya dia duduk di pinggir jalan, dia mulai kemudian mikir, aduh, aku harus gimana. Tiba-tiba ketika dia duduk di pinggir jalan, dia mulai berdoa.
Dia mulai berdoa, dia mulai menyanyi, dia mulai menyembah Tuhan. Singkat cerita, tiba-tiba sebuah ide muncul di pikirannya. Sebuah ide muncul, itu bisa terjadi kalau di luar negeri, kalau di Indonesia nggak bisa ya. Jadi ide yang muncul adalah dia mengontrakkan rumahnya. Jadi dia mengontrakkan rumahnya, dari dia kontrakkan rumahnya, hasilnya dia pakai untuk ngontrak rumah yang lebih kecil, kemudian sisanya dia pakai untuk istilahnya dia puter untuk mengontrak rumah lagi, dia kontrakkan lagi. Jadi dia ngambil untung dari situ Bapak Ibu. Nah, kalau di Indonesia enggak bisa ya kayak gini. Nah, kalau di luar negeri itu masih bisa. Singkat cerita, selama sekian tahun dia terus akhirnya bergerak dari ngontrak, akhirnya dia dari uang-uang yang dia dapat, cuan yang dia dapat, dia pakai untuk beli rumah sederhana, istilahnya investor ya. Dia pakai buat beli rumah sederhana, kemudian dia sewakan, dia lagi belikan rumah, dia jual lagi, seperti itu muter dalam waktu singkat sekali, nggak sampai 10 tahun, saudara. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat sukses, bahkan dia akhirnya menjadi seorang yang konglomerat. Kalau Anda tahu, dialah pemilik Holiday Inn. Nah, akhirnya dia membuat sebuah hotel yang namanya Hotel Holiday Inn. Nah, itu idenya itu dari situ. Nah, percayalah saudara, kalau Tuhan itu mengizinkan perahu kita itu mangkrak, kalau Tuhan itu mengizinkan. Kenapa sih Tuhan itu mengizinkan Simon itu seharian nggak dapat ikan? Kenapa sih Tuhan itu mengizinkan Simon itu sampai kelelahan nggak dapat hasil? Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ada waktunya Tuhan mengizinkan perahu saudara nggak dapat hasil. Anda tahu kenapa? Supaya Yesus bisa ikut campur di dalamnya karena dia mau bawa hasil yang lebih gila buat saudara dan saya. Amin. Ada waktu Tuhan mengizinkan perahu kita tidak memberikan hasil. Karena Yesus mau ikut campur, Yesus mau terjun di dalamnya, karena Yesus mau bawa saudara ke seberang. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah nelayan, tidak pernah terjadi di dalam riwayat hidup mereka, sampai perahu mereka itu mau tenggelam gara-gara kebanyakan ikan, sampai mereka memanggil perahu-perahu yang lain untuk bantu, dan masih tidak cukup. Saking banyaknya, dengarkan Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan hari ini izinkan perahu Anda mangkrak, tidak mendapatkan hasil, kalau hari ini Tuhan izinkan perahu Anda itu tidak mendapatkan panenan, haleluya, haleluya, Tuhan mau duduk di dalamnya, Tuhan mau ajak Bapak Ibu ke seberang, karena Tuhan mau bawa panenan yang lebih gila. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau minta, itu yang Tuhan berikan lebih daripada apa yang saudara minta. Amin. Saudara dengar, ini adalah tahun payback. Tahun penggenapan. Tahun penggenapan. Dengarkan, tahun penggenapan. P mulut. Apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Ini akan menjadi tahun penggenapan. Semua janji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, ini tahun Rosh Hosanna Payback akan menjadi tahun apa yang Tuhan keluarkan dari mulutnya. Seperti Simon berkata, Tuhan, seharian kami tidak dapat ikan. Tetapi kalau Engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukannya juga. Mari kita belajar bersyukur. Ini message Tuhan. Ini pesan profetik dari Tuhan buat semua saudara. Saudara yang perahunya mangkrak, saudara yang perahunya mandul, saudara yang perahunya tidak menghasilkan, saudara sudah upayain sampai keringatan, sampai berdarah-berdarah, sampai kelelahan, sampai desperate, sampai frustasi. Saudara dengarkan, Tuhan izinkan Simon nggak dapat ikan. Karena Tuhan mau turun di dalamnya. Supaya dia bawa ke saudara jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kau hasilkan dengan kekuatanmu sendiri. Amin. Izinkan, serahkan ke Tuhan. Serahkan perahu yang tidak menghasilkan. Ucapkan syukur untuk pekerjaan yang ngadeg. Ucapkan syukur untuk pekerjaan yang mangkrak. Ucapkan syukur untuk pekerjaan yang susah, payah sampai korek-korek. Ucapkan syukur untuk hasil yang tidak mencapai seperti yang Anda inginkan. Ucapkan syukur. Belajar percaya Yesus. Serahkan perahu itu ke Yesus. Dia mau apain. Percayalah planningnya Tuhan lebih baik.
Kalau Tuhan izinkan Simon tidak menghasilkan karena dia mau kasih yang lebih besar. Amin. Bagian Simon adalah ikut dengarkan ketika Yesus mengajar. Bangun keintiman, bangun kedekatan Bapak Ibu, nyembah. Itunya yang dibanterin saudara, itunya yang dikerasin, melekat dengan Tuhan. Banter-banteran gila-gilaan baca Alkitab, menyembah, doa puasa. Bukan supaya doa kita dijawab, tapi karena saudara mau belajar mengenal hati Tuhan. Saudara mau belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Dan ingat, setelah itu, apa saja yang keluar, yang disentuh dari hasil keintiman dengan Tuhan, akan spektakuler hasilnya. Perhatikan, mungkin caranya tetap sama. Mungkin metodenya bukan baru. Yang tadinya sama, tetapi bedanya segala yang keluar dari keintiman akan menjadi ledakan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jangan fokus terus pada apa yang Anda tidak punya. Tidak ada hasil. Tetapi fokuslah dengan apa yang ada dan bagaimana menghandle dengan tepat. Bagaimana kita menghandlenya? Jadilah seperti Simon. Serahkan perahu yang mangkrak. Serahkan perahu yang tidak menghasilkan. Percayai Tuhan. Kalau ada Tuhan mau ikut di dalam perahu, pasti dia punya maksud. Tuhan izinkan perahu itu tidak menghasilkan. Kalau perahu itu sudah ada hasilnya, Tuhan Yesus tidak bisa masuk. Jadi kalau Tuhan izinkan pekerjaan saudara tidak ada hasil, supaya Tuhan bisa masuk di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Kalau perahu saudara tidak menghasilkan, yeay, haleluya. Saudara, perahu saya menghasilkan, tapi Tuhan bilang, kasih. Jadi tidak menghasilkan lagi. Tetapi saya berkata, haleluya, yeay. Karena ketika saya serahkan perahu saya, dia bisa bikin hasil yang lebih spektakuler daripada dengan saya pakai kekuatan sendiri. Amin Bapak Ibu. Serahkan perahu saudara yang tidak menghasilkan. Percayai dia mau kasih apa. Kalau masih kosongan, perahu itu kosong, tidak ada hasil. Sudah, syukurin. Percayakan kepada dia untuk aduk-aduk perahu kita. Amin. Bagian saudara adalah duduk seperti Simon, mendengarkan Tuhan. Dan saya percaya setelah itu, saudara bergerak, saudara berjalan, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Ingat Bapak Ibu, inilah tahun penggenapan. Inilah tahun penggenapan. The year of perfection. Tahun penggenapan. Apa yang Tuhan katakan. Saya berdoa, tiba-tiba hati saya menangkap ya. Lukas pasal 5 ayat 6 bilang begini. Sampai jala mereka itu koyak. Amin.